Di video kali ini gue pengen bahas gear yang tepat buat kalian yang pengen bikin konten POV street photography. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit aja tentang gear yang gue pakai waktu bikin POV street photography di Tokyo, Jepang kemarin pas nyobain kamera terbarunya Fujifilm X100VI. Dan buat kalian yang belum nonton video reviewnya dari kamera tersebut, itu kita ada, cek aja videonya, seru banget. Dan itu kamera yang bener-bener racun juga kalau emang udah dijual di Indonesia gitu ya. Buat sekarang sih gue belum lihat ada pre-ordernya, tapi itu kamera yang rekomen banget. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita bakal ada lomba foto lagi. Dan pastinya yang baru ini, walaupun video announcement-nya balik lagi belum ada, karena kita masih menentukan hadiahnya. Tapi kalian yang pengen mulai motret dari sekarang, karena temanya Ramadan gitu ya. Jadi kalau kalian pengen mulai motret dari sekarang, sebenarnya dari tanggal 10 Maret boleh gitu ya. Jadi kalau kalian pengen ngambil ya sampai nanti beberapa hari setelah Lebaran, boleh banget gitu. Silahkan mulai aja. Nanti ketika video announcement-nya tayang ya kalian simak aja gitu hadiahnya apa gitu dan beberapa ketentuan-ketentuan kecil lainnya. Dan buat kalian yang pengen ikutan lombanya, kalian wajib pakai preset kreatur kita. Kalau kalian udah punya, free buat ikutan lombanya. Tapi kalau belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Dan itu bisa asal kalian udah punya, kalian bisa ikut lombanya lagi dan lagi. Karena rencananya kita bakal rutin juga biar lomba ini ada terus. Balik lagi ke topiknya, jadi sebenarnya gue udah rencana waktu di Jepang itu kita pengen bikin stylenya itu POV street photography. Karena berkesempatan nyobain kamera terbaru dan nyetrit di Tokyo juga yang mantep banget. Scenery-nya gitu ya, tempatnya cakep banget buat street photography. Dan emang udah rencana dari awal. Tapi tadinya gue itu pengen pakai Insta360 Go 3. Cuman sayangnya dipinjem sama temen gue. Padahal yang Go 3 itu kan dia karena kecil banget. Jadi kalau kita taruh di topi tuh enak gitu, nggak terlalu mengganggu. Dan ya gampang banget lah gitu buat kita copot pasang, juga dia magnetik. Dan sayangnya si Go 3 lagi pinjem waktu itu. So kita pakai Insta360 S Pro. Yang turns out ternyata ini adalah gear yang perfect untuk mengerjakan tugasnya. Karena gini, ketika kita melakukan street photography, kita kan kondisinya juga ngikutin ya. Mulai dari sore, kita udah dapat beberapa gambar. Dan kita juga ngambil sampai malam gitu. Karena di perkotaan itu kan kalau kita street photography, malam tuh juga biasanya punya scenery cahaya yang cakep-cakep. Entah dari cahaya gedung-gedungnya, atau mungkin dari lampu jalan dan lain sebagainya. Dan ternyata ya works out gitu ke kita ketika kita pakainya S Pro ini. Dia punya mode pure video yang membuat video POV street photography kita di malam hari ketika di Jepang kemarin itu gambarnya jernih gitu. Dan dia emang kita udah sempat ngetes juga. Kalau kalian yang belum nonton, kalian bisa cek reviewnya Insta360 S Pro ini. Kita sempat bandingin sama GoPro dan dia memang punya kualitas low light yang signifikan jauh lebih baik. Dan ya ketika kita pakai untuk POV street photography, ternyata works out really well gitu ya. Kita pakai mode pure video juga pas lagi ngerekordnya. Dan ya hasilnya cakep banget. Kalian bisa cek di video review si X100VI-nya. Bukan video review kayaknya yang waktu itu ya. Video kita nyetrit gitu. Video impresi waktu di Tokyo. Dan ya, di sini kemarin setupnya sebenarnya simple banget. Jadi gue pakai topi. Lalu kita pakein sebuah klem kayak gini, sebuah jepitan. Dia juga ada duri-durinya gitu di dalam. Jadi dia lumayan nge-secure gitu. Dan dia ini bisa kita puter. Si model klemnya ini ya, dia untuk dudukan kameranya. Dia memang buat action cam gitu ya, kayak yang buat GoPro juga di sini. Jadi kalian kalau mau praktekin pakai GoPro juga bisa. Dia bisa diputer. Dan ini memang selalu gue puter biar pas kita jepit di topi, dia jaraknya lebih jauh gitu. Karena kalau dia nggak diputer, ya dia jaraknya deket ke muka gue gitu. Kalau misalkan nggak diputer dan ya kayak gini aja gitu. Lalu kita pasangkan dengan kameranya. Action cam itu dibalik-balik nggak ada masalah ya. Karena secara fungsi mereka itu, kalian mau pakai action cam apapun, dia akan mengatur orientasinya sendiri gitu. Walaupun ya kemarin sih kita nggak tahu ya waktu yang pure video ini kemarin nggak auto rotate, tapi ya nggak masalah juga gitu. Karena kita tinggal rotate balik aja di editing dan hasilnya cakep. Lalu ya udah ini kita tinggal pasang. Kalau kalian pakai GoPro juga bisa. Mana nih lubangnya? Udah, kalian tinggal pasang kayak gini. Nanti layarnya bisa sambil kalian nyalain, kalian bisa preview dan
karena action cam itu nggak terlalu berat. Emang nggak seenteng si Go 3 gitu ya, tapi ini kepake banget. Kita juga masih bisa lihat layarnya walaupun agak-agak ngeblur gitu ya. Di jarak segitu tuh bukan jarak fokus mata kita, tapi kita bisa dapat bayangan gitu. Dan balik lagi dengan fitur pure videonya, gambarnya jernih gitu, walaupun kita nge-shootnya di malam hari. Dan untuk si klemnya sendiri ini, sebenarnya waktu di Jepang gue nggak tahu pengen POV streetnya pakai apa, karena waktu itu kita juga nggak bawa berbagai aksesoris pendukungnya. Gue cari di toko kamera, nemu klem ini. Gue waktu di Jepang itu kalau nggak salah sekitar hampir 300.000 kalau nggak salah untuk beli si klemnya ini. Tapi gue nemu yang jual di Indonesia dengan harga cuma Rp20.000 gitu ya, dengan fungsi yang sama banget gitu. Jadi gue kasih linknya di bawah kalau kalian tertarik. Dan ini adalah salah satu setup yang rekomen banget kalau kalian pengen bikin konten POV street photography gitu ya, atau POV apapun lah gitu. Mungkin kalau buat naik mobil juga bisa, tapi kalau kalian kayak riding motor otomatis ya dia lebih enak juga karena kalian udah ada helm gitu ya, dan biasanya ada aksesoris-aksesoris yang memang buat nempelin si action cam ke helm gitu. Tapi buat yang kayak kalau kita lagi nyetir mobil gitu, atau mungkin ya kita street photography, atau mungkin ya experience sosial eksperimen di jalan mungkin gitu ya, walaupun ya tetap kalian bakal jadi pusat perhatian juga sih karena naruh kamera kayak gini. Tapi ya ini adalah setup yang simple banget. Balik lagi kalian tinggal copot pasang aja. Kayak kemarin gue waktu di Jepang juga begitu udah mulai agak letih karena dia mirip-mirip snorri cam tapi nggak ada counterbalance-nya ya, jadi kita tuh lumayan nahan di sisi belakang leher. Dan emang kalau udah agak lama kayak dipakai 45 menit sampai 1 jam ya agak letih, tapi nyopotnya gampang gitu. Atau kita nyopot bareng topi-topinya juga, kayak gua kemarin waktu istirahat gua nyopot bareng topi-topinya terus sambil preview gitu kan. Itu asik banget gitu. Jadi ini adalah salah satu setup yang gua rekomendasiin banget kalau temen-temen emang ya ada minat untuk bikin konten-konten POV street photography. Dan ya Insta360S Pro ini salah satu rekomendasi yang paling kuat kalau memang kalian pengen bikin POV-nya itu di malam hari gitu, karena low light-nya bener-bener bersih banget. Dan buat yang belum nonton, boleh main ke konten kita yang bahas si X106 waktu gua nyetrit di Jepang gitu, karena itu keren banget juga. Tapi ya paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Balik lagi, produknya gue taruh di deskripsi kalau kalian udah kepo. Dan ya itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya. Batuk guys.